Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat-sehat selalu, oke? Jangan sampai tidak sehat, oke? Itu yang paling penting. Percuma kalau kita seandainya banyak uang, banyak harta, kalau seandainya kita tidak sehat, apalah gunanya, oke? Itu yang paling penting. Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin, oke? Baiklah, di sini saya akan beritahukan kepada teman-teman semuanya. Mungkinkah, oke, Presiden Prabowo bersama OJK, bersama Ibu Sri Mulyani ataupun Komisi 11 DPR RI mampu mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia menghapuskan pinjaman online, oke? Itu yang paling kita harapkan kepada mereka. Kalau seandainya mereka benar-benar mampu mengurus pinjaman online ini sampai ke akar-akarnya, mereka akan tahu. Mereka akan tahu kenapa masyarakat Indonesia ini sangat banyak yang meminjam pinjaman online. Sangat banyak menjadi korban. Banyak sekali berita-berita berseliweran di mana-mana yang mengatakan pinjaman online merusak hidup mereka, oke? Kalau seandainya mereka tidak mampu membubarkan ataupun menghapus pinjaman-pinjaman online seperti ini, setidaknya mereka membuat regulasi, oke? Regulasinya seperti apa? Regulasinya, kalau menurut saya pribadi, yang paling bagus itu adalah tidak usah menurunkan DC lapangannya. Sama by checking atau slik OJK itu tidak usah, oke, dikaitkan sama pinjaman online. By checking atau slik OJK itu hanya berlaku untuk bank konvensional seperti BRI, Mandiri, BCA, seperti itu, oke? Itu baru kalau seandainya mereka mau mencantumkan slik OJK yang ada di Indonesia. Kalau masalah pinjaman online ini tidak perlulah mereka mengaitkan dengan slik OJK ataupun by checking, oke? Kenapa saya berasumsi seperti itu? Kalau seandainya kita gagal bayar 500.000, 1 juta, taruhlah 2 juta paling besar, sampai-sampai kita tidak bisa meminjamkan uang lagi di BRI seperti peminjaman KUR, mau minjam tabungan, mau minjam apa untuk usaha, tidak bisa lagi, dikarenakan kita punya hutang sama pinjaman online. Sama pinjaman online tidak dibayar. Alasan mereka karena kita punya pinjaman online, oke, 500.000 ataupun 300.000, tetapi kita tidak bisa berhubungan sama konvensional bank perbankan, oke? Nah, ini harus dibuat regulasi terbaru kalau seandainya mereka benar-benar ingin membantu masyarakat ke bawah, yang katanya pemerintah sangat mendukung program UMKM. Padahal kalau mereka tahu, pemerintah, Bapak Prabowo, Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, pinjol ini tidak ada yang membantu UMKM. Kalau mereka mau tahu, pinjol ini hanyalah untuk konsumtif, oke? Hanya untuk mereka yang lagi kepepet saja. Habis itu sudah untuk konsumsi pribadi. Tidak ada yang membuka usaha dengan pinjol ini, oke? Kalau mereka tahu. Nah, itu seandainya kalau mereka melihat ke bawah langsung. Tetapi untuk saat ini pemerintah tidak pernah, oke? Baik pun OJK, baik pun yang bersangkutan ini tidak pernah melihat ke bawah permasalahan yang ada ini, apa yang harus dituntaskan. Nah, itu, oke, masalah slik OJK dan by checkingnya. Nah, untuk yang DC lapangannya ini, mereka ini kenapa masyarakat tidak sanggup lagi, oke, berhubungan menjerit dengan pinjaman online ini gara-gara DC pinjol. Kalau seandainya mereka membuat regulasi aturan terbaru bahwa pinjaman online ini mulai 2025 tidak boleh menurunkan DC lapangannya lagi, mungkin mereka beda ceritanya lagi, oke? Kenapa saya setuju dengan program seperti itu? Karena kita pertama kali meminjam pinjaman online itu, oke teman-teman, tidak ada di sana kolom yang mengatasnamakan kalau seandainya kita telat bayar, tidak mampu bayar, nanti akan didatangkan sama DC pinjaman online ke rumah para nasabah yang meminjam. Kan tidak ada, oke? Kalau seandainya mereka mencantumkan kolom seperti itu dari pihak pinjolnya, niscaya masyarakat tidak akan mau meminjam, oke? Nah, maksud saya pinjaman-pinjaman online ini dibuat regulasi terbaru, aturan terbaru. Kalau mau meminjamkan uangnya kepada para pihak masyarakat, mereka harus mencantumkan kolom khusus. Kolom itu sanggupkah para nasabah kalau seandainya tidak mampu bayar didatangkan sama DC pinjol. Kalau seandainya mereka tidak mencantumkan itu, ya kita tidak usah takut, tidak usah berasumsi mereka akan datang ke rumah. Karena kita tidak menyetujui, oke, kalau seandainya mereka mencantumkan DC lapangannya datang ke rumah seperti itu. Nah, maksud saya pemerintah, pihak OJK, pihak Komisi 11 dipanggil mereka OJK itu, oke, yang bertanggung jawab mengevaluasi para pihak perusahaan pinjol ini, oke. Mereka ini semena-mena. Aturan OJK aja yang maksimal minimal 3 pinjol saja yang untuk dipinjam itu, tetapi mereka sudah melebihi, oke, batas peminjaman online. Mereka sudah banyak melanggar SOJK tahun 2023 kemarin.
Nah, karena mereka banyak melanggar, bagi teman-teman semuanya ya sudahlah, kita galbaikan bersama-sama, kita lihat bersama-sama yang terjadi 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, apa yang terjadi sama pinjaman online ini kalau seandainya kita galbai bersama-sama, oke? Tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah cemas, oke? Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita seandainya kompak, kita galbaikan nasional bersama-sama, kita lihat apa yang akan terjadi. Tetapi saya tidak melihat kekuatan sebesar itu, oke? Nyatanya sampai saat ini teman-teman masih banyak yang membayar, walaupun harus dari lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini. Nyatanya masih banyak membayar, masih takut diintimidasi sama desi pinjol, tidak takut bahwa mereka akan mendapatkan hutang lebih banyak lagi, oke? Nah, itu saja, oke teman-teman. Ini harapan saya pribadi, kalau seandainya kita mau galbay, ya galbaikan bersama-sama, oke? Jangan takut, oke? Seperti itu. Semoga saja pemerintah, pihak OJK, pihak Bapak Prabowo, Ibu Sri Mulyani, Komisi 11 mendengarkan apa yang kita inginkan ini, oke? Dari masyarakat mendengar ke bawah, oke? Ini saja. Yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dan like video ini agar saya akan memberikan informasi semangat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.